Semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia bersama dengan kuasa hukum Bang Ali Baharsyah hari ini baru selesai menghadiri sidang pemeriksaan saksi ahli bahasa. Untuk itu kami akan menyatakan sikap dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia. Tapi sebelum kami membacakan pernyataan sikap kami persilakan kepada kuasa hukum Bang Ali Baharsyah dari LBH Pelita Umat untuk bisa menyampaikan hasil sidang terakhir pada siang hari tadi. Kepada Bang Chandra, Bang Riki, saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami sidang dalam hal pemeriksaan saksi penangkap dan juga ahli bahasa yang mana dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum. Ada beberapa hal yang kami sorotin dari hal proses penangkapan, karena kami juga tadi menanyakan di persidangan ada tidak kegiatan kekerasan verbal maupun fisik seperti itu. Walaupun tadi saksi penangkap itu mengatakan tidak ada, padahal dari saksi yang mana juga ikut ditangkap pada saat itu menyebutkan kepada kami bahwasanya ada kekerasan verbal dan fisik di dalam proses penangkapan itu, dan itu diikutin oleh bukti adanya pelaporan ke Komnas HAM, laporan ke LPSK, dan juga laporan ke mana satu lagi tadi Bang kemarin tuh Ombudsman. Nah, itu yang juga menjadi catatan kami. Baru catatan kami juga di dalam kesaksian ahli bahasa, kami juga mempertanyakan sebenarnya menjadi persoalan itu apa. Kalau yang menjadi persoalan itu adalah kafir, sesungguhnya kafir itu juga tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dakwah-dakwah juga disampaikan bahwasanya terdapat bahasa-bahasa kafir. Kafir ini hal yang wajar gitu. Kafir ini adalah orang yang di luar Islam, seperti itu. Nah, seperti juga yang juga disampaikan para ulama-ulama, ya dakwah itu yang menyampaikan kebaikan dan mencegah yang mungkar. Nah, menurut pandangan Islam, ya kafir itu adalah bahasa yang juga diterangkan dalam dakwah ajaran Islam gitu. Nah, kafir itu bukanlah Islam seperti itu. Nah, kami juga sampaikan seperti itu dari ke majelis hakim dalam proses pemeriksaan ahli bahasa tadi. Nah, dan kami juga menolak ketika ada bahasa Cina kafir dianggap hal yang negatif. Justru tadi ada skema perbandingan justru. Karena apa? Karena ini untuk menyikapi Muslim Uighur yang terjadi kejahatan terjadi Muslim Uighur sana. Kenapa? Karena Muslim Cina yang ada di Indonesia ini, dalam artian keturunan Cina ini diperlakukan adil, diperlakukan baik. Jadi ada skema perbandingan seperti itu saja. Dan kami juga soroti bahwasanya apa yang menjadi alat bukti yang ditunjukkan itu ada yang tidak masih kabur. Kenapa? Karena ini bentuknya video, tetapi ahli bahasa itu tidak melihat videonya secara langsung. Yang beliau lihat hanya screenshot. Menurut kami ini tidaklah lengkap penjelasan oleh ahli bahasa. Oleh karena itu kami lagi-lagi menghimbau dan meminta kepada seluruh masyarakat dan cerdik pandai kalangan ulama untuk terus mendakwahkan dan terus membela dan mendukung, tentu mendoakan klien kami Alimuddin Baharsyah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bang Chandra ada tambahan? Cukup ya. Terima kasih kepada LBH Pelita Umat yang telah memberikan pernyataannya pasca sidang hari ini. Untuk itu kami dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia ingin menyatakan sikap atas kasus yang menimpa Bang Alimuddin Baharsyah. Saya persilakan kepada Bung Pala untuk membacakan yang pertama. Pernyataan sikap Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia berkaitan dengan kriminalisasi keji pendakwah Alimuddin Baharsyah, bukti demokrasi melahirkan oligarki dan rezim anti-Islam. Pada 4 April 2020, saudara dan rekan seperjuangan kami, Alimuddin Baharsyah atau Bang Ali, ditangkap dengan tidak patut dan bijak. Pasalnya, Bang Ali ditangkap secara paksa dengan semena-mena dan arogan.
di mana seharusnya penangkapan paksa baru boleh dilakukan apabila sudah 2 kali berturut-turut tidak hadir atas panggilan penyidik sebagaimana disebut Perkap nomor 14 tahun 2012 pasal 36 ayat 1. Sedangkan Bang Ali belum pernah dipanggil sekalipun untuk pemeriksaan secara patut dan bijak, tetapi langsung ditangkap dan baru diperiksa serta diambil keterangan setelah ditangkap paksa. Pada tanggal 13 April 2020, kuasa hukum Bang Ali, yaitu LBH Pelita Umat bersama puluhan ulama dan tokoh, meminta kepada Mabes Polri untuk dilakukan penangguhan penahanan dan dijamin oleh puluhan ulama dan tokoh bahwa Bang Ali akan kooperatif, juga tidak akan kabur. Tapi permintaan kuasa hukum Bang Ali dan puluhan ulama dan tokoh tidak ditanggapi sama sekali. Di sisi lain, saat itu Kemenkumham mengeluarkan kebijakan melepas para tahanan dalam rangka pencegahan COVID-19. Bahkan Menkumham Yasona Lauli sampai berkata, hanya orang yang tumpul rasa kemanusiaannya yang tidak mau membebaskan narapidana. Lantas, di mana rasa kemanusiaan aparat dan rezim penguasa terhadap Bang Ali yang belum diperiksa saja sudah status tersangka? Terlebih lagi, tindakan di Cyber Polri mengungkap materi pornografi pada Bang Ali, padahal tidak ada pasal pidana pornografi dalam surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, surat penetapan tersangka, surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, dan tanda terima barang bukti. Hal ini jelas perbuatan yang sangat keji dan biadab. Wajar apabila kami menduga ada niat jahat, keji aparat dan rezim. Juga diduga menyimpan agenda terselubung dalam penanganan kasus Bang Alimuddin Baharsyah, sebagaimana dibesar-besarkannya kasus chat mesum terhadap Habibana Muhammad Rizik Syihab. Selanjutnya dibacakan oleh Bang Dedek Sulaiman. Di sisi lain, pelaku pelanggaran Undang-Undang IT dan SARA dari pendukung ide-ide liberal dan pendukung rezim berkali-kali dilaporkan masih saja melenggang sampai hari ini. Sebut saja Ade Armando dilaporkan oleh Jan Khan karena melakukan dugaan penistaan agama melalui akun Facebook miliknya. Ade menuliskan, Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, hip hop atau blues. Akan tetapi, tiba-tiba kasus Ade Armando dihentikan padahal sudah menjadi tersangka. Denny Siregar dilaporkan karena diduga kuat menyebarkan berita bohong pada kicauannya di akun Twitter soal video pengeroyokan supporter Persija berisi kalimat tauhid. Namun Denny masih bebas saja membuat konten-konten yang diduga provokatif dan menyakiti umat Islam. Permadi Arya alias Abu Janda dilaporkan ke polisi lantaran diduga kuat menistakan agama Islam, di mana Abu Janda menyebut bahwa bendera tauhid adalah bendera teroris. Tapi lagi-lagi pendukung rezim dan ide-ide liberal ini melenggang begitu saja. Begitu pula laporan atas Guntur Romli dan Emmanuel Ebenezer yang diduga kuat menyakiti ajaran dan umat Islam. Tak ada kabar sampai meja hijau. Serangan pada Islam dan umat Islam diperparah dengan banyaknya sejumlah menteri dan pejabat yang selalu menyasar umat Islam dengan program deradikalisasi. Terbaru dan terheboh pernyataan Menteri Agama soal modus penyebaran radikalisme oleh Muslim yang good looking dan hafiz Quran. Seolah-olah umat Islamlah yang menjadi masalah terbesar Indonesia, sedangkan kepada permasalahan negeri yang utama mereka banyak tutup mata, bahkan mengalihkan isu. Sebut saja kasus korupsi, Senturi, BI, EKTP, TPPU, Pelindo, Jiwasraya sampai kasus suap pemilu belum jelas hingga hari ini. Selanjutnya, saya Feby Rizky Rinaldi. Maka dari itu, berdasarkan hal ini, kami Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia menyatakan, 1. Kasus yang menimpa Bang Ali adalah kriminalisasi keji yang merupakan akibat dari diterapkannya sistem demokrasi sekuler dan anti-Islam. 2. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan sekuler jelas-jelas gagal melahirkan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. 3. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan sekuler dengan sangat jelas melahirkan oligarki, di mana keadilan, keamanan, dan kesejahteraan hanya dirasakan oleh orang-orang kaya dan berpihak kepada rezim berkuasa.
4. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan sekuler jelas-jelas melahirkan rezim dan aparat yang antipati terhadap Islam, ajarannya, dan umatnya. 5. Maka dari itu, sistem demokrasi sekuler ini harus segera diganti. Atas dasar itu, kami menyeru dan mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, terkhusus kepada elit penguasa, para intelektual, mahasiswa, dan pemuda, tanpa memandang ras, suku, dan agamanya untuk 1. Bersama mendukung Bang Ali Baharsyah untuk segera dibebaskan karena tuduhan yang disangkakan kepada beliau sumir dan terlihat jelas dipaksakan. 2. Hentikan segala bentuk kriminalisasi ulama dan aktivis Islam yang gemar mengkritik, karena sejatinya kritik adalah bentuk kecintaan dan kontribusi berharga tinggi untuk perbaikan negeri ini. 3. Membuka mata, hati, dan pikiran untuk bisa melihat fakta dan fenomena yang ada dengan objektif bahwa negeri kita membutuhkan solusi yang fundamental, maka jangan anti dengan pembahasan dan diskusi yang fundamental. 4. Menjadi garda terdepan, menjadi pembela kebenaran dan keadilan. Bersuaralah, jangan biarkan kezaliman dan persengkongkolan jahat melenggang berkeliaran. 5. Campakkan sistem pemerintahan demokrasi sekuler rusak dan merusak ini. 6. Bersama menyuarakan solusi alternatif untuk mengganti sistem demokrasi sekuler sumber kerusakan negeri ini. Jakarta, 17 September 2020, Koordinator Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia, Feby Rizky Rinaldi SOR. Terima kasih. Itulah pernyataan sikap kami, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dan persatuan di antara aktivis di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Takbir. Allahu Akbar.